Nah, mungkin mau saya share screen. Di sini saya di sini mengambil PowerPoint yang dari Badan POM atau BP POM. Di sini kenapa saya mengambil itu karena memang nanti kita dan satu tim pendampingan dan pembinaan industri rumah tangga akan berkolaborasi sama BP POM dalam hal untuk informasi gizi dari produk Putrini dan Busumi. Nah, di sini kenapa perlunya ada kemasan? Terlebih dahulu kemasan itu punya atribut yaitu label pangan. Nah, di sini kita coba paparkan di awal apa sih yang melatar belakangi kita harus menggunakan kemasan yang dengan baik ya, karena ada situasi global. Jadi perdagangan pangan dunia semakin terbuka, tuntutan perdagangan bebas yang adil. Terus kemudian ada standar dan peraturan terkait food safety and quality sebagai non-tarif barrier. Kemudian ada regulasi tidak boleh diskriminatif. Mengapa itu semua ada? Berarti kemasan yang baik itu satunya pastinya bisa menjadi penjualan semakin meluas, bukan hanya bisa hanya cuma di Malang saja, mungkin bisa diperdagangkan melalui platform-platform e-commerce lagi. Nah, kemudian kemasan itu akhirnya menimbulkan daya saing sebagai kunci utama untuk pemeran persaingan perdagangan produk. Nah, daya saing tersebut kemampuan suatu perusahaan atau bangsa, atau kita sebut aja dengan industri rumah tangga untuk menawarkan produk dan layanan yang memenuhi kualitas standar pasar lokal dan dunia pada harga yang kompetitif dan memberikan cukup keuntungan dari penggunaan sumber daya yang digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi. Nah, di sini memang kenapa juga judul kami di proposal tersebut dalam pendampingan ini, kami itu mengutamakan adalah goals pertamanya adalah kemasan. Yang dimana memang saya ketahui dari Bu Primi ini adalah tangan pertama yang memproduksi sebuah tempe. Jadi kenapa Ibu latar belakangnya kok nggak mau ada kemasannya yang packagingnya eye-catchy atau disukai sama anak-anak sekarang. Nah, ternyata masalahnya yang ada di sini, ya Mbak, pernah itu saya punya label sendiri. Ternyata banyak orang yang kurang suka, katanya bilang gitu. Kurang suka dan pingin banget untuk menjual lagi dagangan saya. Nah, saya pingin memang tidak menghilangkan esensi Putri ini menjadi tangan pertama atau seorang produsen keripik tempe, tapi kita coba untuk mengambil cabangnya, yaitu membuat suatu brand sendiri, yaitu brand dari industri rumah tangga Putri ini. Industri rumah tangga Putri ini, di mana industri rumah tangga Putri ini juga memiliki packaging yang bisa membantu untuk dipasarkan di luar sana, yaitu dengan e-commerce. Kenapa? Karena saya lihat anak-anak zaman sekarang itu, kalau menurut saya ya, yang usianya udah 21, 22 dan ya 20-an ke atas, itu sering sekali mencari oleh-oleh khas, tapi pengennya packagingnya bagus, walaupun isinya cuma keripik tempe atau sus kering yang berisi coklat, keju, tapi ada tulisannya oleh-oleh Malang. Oh iya ya, ini memang benar-benar oleh-oleh yang dari Malang. Nah, inilah ambil kita untuk daya saing, bukan hanya di pasar lokal, tapi juga meluas mungkin ke nasional. Nah, mungkin Bu Prini juga punya kontak dulunya, waktu itu sempat saya wawancarai
Ya Mbak, pernah diekspor juga seperti itu. Ya, intinya di sini kita coba untuk mengambil peluang pasar lainnya. Jadi tidak menghilangkan esensinya dari Bu Primi dan Bu Sumi dalam mendagangkan menjadi seorang produsen keripik tempe tangan pertama. Gitu ya Ibu. Nah, di sini saya akan paparkan mengenai pengertian dari label pangan. Ini adalah yang saya kutip dari Badan POM. Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya yang disertai pada pangan, dimasukkan ke dalam dan ditempel pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Nah, di sini punyanya Bu Primi, saya rasa pada punya Bu Sumi dan Bu Primi ada di label yang dimasukkan ke dalam kemasan. Dahulu disisipkan seperti kertas yang tahan minyak, itu disisipkan kotaan kecil dengan informasi produk, komposisi, dan sebagainya. Namun saat ini saya lihat tidak lagi menggunakan informasi tersebut, tapi langsung saja tulisan rasa-rasa seperti itu. Kemudian ada yang juga ditempel pada kemasan, kemudian ada yang dicetak pada kemasan. Nah, di sini yang pasti yang menarik biasanya untuk anak kalangan 20 tahun ke atas, biasanya itu suka yang packagingnya dicetak pada kemasan. Nah, itu saya kenapa kok bisa berbicara ini, karena memang ada penelitian dari mahasiswa UINSA, maaf Unisma, yaitu dia meneliti dahulunya kenapa sih kemasan itu penting banget. Ternyata benar, 70% itu wanita yang membeli oleh-oleh. Dan 70% dari wanita tersebut menyukai kemasan-kemasan yang unik yang bisa diberikan untuk sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Nah, itu ternyata range usia dari penelitian tersebut adalah usia-usia yang 21 ke atas. Nah, kita gunakan saja maka dari kondisi tersebut, dari penelitian tersebut, kita coba untuk mengambil peluang di situ dengan mencetak label pada kemasan. Kita lanjutkan, mungkin ini tujuan. Nah, ini adalah tujuan kenapa label tersebut memang harus ada, yaitu bisa menyampaikan informasi kepada konsumen. Mungkin di sini kekurangannya, jika saya tahu, oh iya ya, lebih murah, ambil aja, saya oleh-oleh ke rumah-rumah aja. Rumah-rumah yang punya industri keripik tempe. Ternyata waktu saya berikan ke rekan saya atau oleh-oleh itu nyampe ke teman-teman saya, waktu dilihat, loh ini expirednya kapan ya? Kamu barusan beli kah? Gitu. Emang dari Malang itu emang keripik tempe ya? Ada beberapa pertanyaan gitu. Ada orang yang paling jeli sampai melihat, ini kapan expirednya? Terus, ini rasa apa? Oh itu ada rasanya. Emang beneran, itu keripik tempe itu emang khasnya Malang. Nah, di sini maka dari situ informasi tentang pangan tersebut bisa tersampaikan ke masyarakat dengan benar dan tidak menyesatkan. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Ini maka dari situ kita akan coba untuk di dalam kemasan tersebut ada informasi tentang entah komposisi atau informasi mengenai kandungan gizi di dalamnya. Kemudian ada kode produksi, mungkin sebagai kode produksi hanya sebagai tanggal kapan diproduksi dan kapan masa simpannya terakhir, agar waktu saat memakan ini produk memang masa simpannya usianya 3 bulan atau 6 bulan atau bagaimana.
itu kita labelkan untuk expired. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita skip aja untuk kita maksudnya bukan kita tidak lanjutkan untuk slide ini. Slide ini adalah tentang kebijakan yang mengatur mengenai labelan pangan. Kita lanjutkan saja. Kemudian di sini ada hierarki peraturan perundang-undangan pelabelan pangan. Nah, mulai dari tentang pangan, buku Undang-Undang Nomor 7 tahun 96, kemudian dilanjutkan sampai SK Kepala BPOM tentang pedoman umum pelabelan produk pangan. Di sini ada juga mengenai label. Label itu label pangan banyak ditemukan yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk label tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak melekat pada kemasan, mudah luntur, tidak terbaca dengan jelas, menyesatkan berlebihan keterangan lainnya pada label untuk memenuhi ketentuan, tidak memenuhi ketentuan, mohon maaf. Jadi di sini mungkin Bu Primi yang masih sering scroll TikTok, mungkin banyak sekarang lagi happening atau lagi viral itu mengenai overclaim dari sebuah produk skincare, yaitu ditulis di produk tersebut 7 kali mencerahkan. Padahal ternyata waktu dilihat kandungan dari skincare tersebut untuk mencerahkan kulit itu sama sekali tidak bisa mencerahkan dengan 7 kali. Maksudnya tidak bisa mencerahkan hingga berlebihan. Nah, di sini berarti ternyata kemasan tersebut itu menyesatkan dan berlebihan. Itu adalah yang tidak tidak memenuhi ketentuan. Nah, di sini pastinya kami akan membuatkan label yang sesuai, menarik, dan bisa dipasarkan dan bersaing di dunia e-commerce. Kita kan pasarnya Bapak Ibu ini memang sudah saya akui sudah banyak pengalaman yang bagus banget, apalagi Bu Primi yang untuk meneruskan usahanya dari Bu Sumi sampai bisa membesar hingga memiliki karyawan. Saya akui bagus sekali untuk komitmennya dan mudah untuk mengikuti pada tren-trennya, tidak menutup diri untuk bisa mengikuti pada saat ini, tuntutan masyarakatnya suka yang seperti ini. Tapi tidak memungkinkan, pastinya membutuhkan bantuan-bantuan dari para ahli atau mungkin Bu Priminya sendiri kekurangan dari waktu yang sudah habis pada saat produksi tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini juga ada fungsi pelabelan. Tadi ada tujuan, sekarang ada fungsinya. Pastinya ada identifikasi produk, membantu penjualan produk, dan pemenuhan peraturan dari perundang-undangan. Jadi kami di sini pastinya mendesain produk keripik tempe itu yang dimana tidak menyalahi aturan dari perundang-undangan, dan pastinya yang pasti memaksimumkan dengan adanya identifikasi produk dengan komposisi dan PIRT dan label halal. Ini memang sudah ada untuk Putra Aridlo memiliki halal dan PIRT. Mungkin kami akan membantu tim akan membantu mengenai PIRT dan halalnya. Nah, maka dari situ akan kami tambahkan dari informasi produk tersebut PIRT dan halal. Baik, ini sudah menuju maghrib. Mungkin saya lebih percepat di Bapak Ibu agar semua bisa melanjutkan untuk sholat. Oke, apa bisa saya lanjutkan? Kalau di sini sudah ada azan, Pak
Gunawan dan Mbak Putri, bagaimana? Baik, mungkin menunggu azan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, izin untuk memberhentikan sementara. Kecepatan alur apa ya penjualan itu lebih lambat, lama-lama gitu loh. Memang bagus, cuman akhirnya kita akhirnya bukan jual barang, buat jual packaging ya. Nah, sedangkan di pasar itu yang dibutuhkan itu kadang gitu ya Pak, yang murah, yang enak. Nah, sampai kita itu menekan menekan apa ya dari keripik. Kalau bahan nggak berani. Ya. Paling yang kita tekan dari apa kemasan, ukuran plastik, biasanya ukurannya apa agak besar dikecilkan, biasanya gitu kan kitanya murah, tapi enak gitu ya. Ini satu-satunya jalan ya mau nggak mau yang ditekan di situ kemasan. Nah, kalau umpama pakai yang packagingnya yang bagus, akhirnya mahal di packaging bukan mahal. Itu kelemahannya di situ. Sebenarnya bagus, bagus, maksudnya bagus gitu. Ya mungkin kalau menengah, kalau kan menengah ke atas, memang mau nggak mau yang diinginkan seperti itu penampilan kan gitu ya. Iya, terima kasih Pak, bapaknya Bu Sumi, suaminya Bu Sumi, suaminya Bu Primi, udah ngasih feedback. Pak Kosim. Pak Pak Kosim. Kosim, ya, saya belum berkenalan sama Pak Kosim. Iya. Tapi anu kalau ya itu agak-agak lambat. Alur alur penjualannya agak lambat kalau packagingnya. Paling umpama kalau dikalkulasikan berapa persen apa yang minta seperti itu. Pernah sih sanan itu bikin seperti itu. Paling lakunya agak lambat. Tapi memang bagus, tampilannya bagus. Iya. Akhirnya kita jualnya bukan jual jual produk, jual packaging. Iya, kayak orang tren istilah anak-anak anak sekarang atau orang-orang kaya, memang yang dilihat pertama adalah bentuknya, penampilannya ya gitu. Tapi kalau orang kaya menengah ke bawah, kayak pasar, itu gimana caranya kita tetap bisa beli
tapi nggak mahal, barangnya enak. Iya. Lah yang diminta orang-orang kan sekarang kan gitu. Betul. Nah saya sampai bingung. Memang kalau packagingnya pakai katakan foil, Iya, lama memang. sama. Akhirnya ke kualitas keripiknya itu bagus, nggak bagus tahan lama kan gitu. Lama. Beda dengan pakai plastik. Plastik. Iya. Tapi ya itu tadi permasalahan Costnya terlalu mahal. kita akhirnya jualnya harus mahal juga kan gitu. Sedangkan mahal itu sulit. Jual mahal itu kalah saingan dengan yang murah. Oh, sekarang aja yang sudah segitu aja masih ada yang di bawah. Iya, kadang itu memang apa ya Bu ya, kalau saya melihat skup pemerintah itu kadang juga tidak melihat dari segi apa ya istilahnya, dari segi kondisi secara lapangan gitu kan. Nah harapannya bahwa misalkan dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya, dia itu pengen packaging yang kekinian, Iya, betul. lama, Iya. Sesuai aturan pemerintah lah ya. pemerintah gitu. Iya. Artinya kalau pengen masuk kepada industri mikro misalkan Iya. gitu yang lebih sedikit satu tingkat Iya, lebih iya. awal, harus di atas itu lebih ini lagi gitu, Iya, lebih harus gitu. penampilannya harus Penampilan. sesuai dengan aturan pemerintah kan Gitu, gitu. oke. Cuma memang kalau kami mencoba untuk mengupayakan Bu, maksudnya memang packaging itu menurut saya karena gitu Bu, kalau berdasarkan standar BPOM-nya memang ada apa kayak literasi netonya itu loh Pak. Nah itu mungkin nanti kita coba upayakan di situ. Memang secara lapangan real kami agak kurang memahami juga gitu kan, ternyata toh kalau misalkan pakai foil walaupun lama tapi ternyata secara cost itu harus lebih tinggi kan memang Iya. gitu ya. Memang Jualnya kan ya. harus agak mahal, harus disesuaikan dengan biayanya itu Betul, tadi, betul, biaya betul. produknya kayak Betul. gitu. Paling enggak akhirnya agak ditambahi harganya. Tambahi, Umpama iya. biasanya kalau pakai plastik itu 5.000 ya, Iya. itu paling enggak 6.000 7.000 harus nambahi kan gitu. Tambahi, Karena ada tambahan dari Tambahan, koin ya. itu. Siap. Sebenarnya bagus. Bagus ya. Tapi ya itu tadi kelemahannya apa? Penjualannya agak lambat. Iya, iya. Peminatnya ya mungkin ya pasti ada pasti. Ya, katakanlah kita saja kalau beli minta yang memang aman kan gitu, halal kan sudah lengkap gitu. Cuman ketika ada perbandingan di situ ada yang sama barangnya, cuman kadang kita ngukur keadaan mas kan gitu ya. Siap. Ada yang lebih murah, sama-sama barangnya beli yang murah kan gitu biasanya. Persepsi orang kan gitu rata-rata itu. Siap. Nanti ini kami dapat masukan Pak. Memang nanti kita coba laporkan bahwa kita soalnya membutuhkan antara nanti TikTok dengan digital marketing karena secara teori segmen pasarnya itu harus menarik gitu kan Pak. Nah nanti kita coba perbandingkan kalau memang secara market ternyata lebih suka yang packaging itu gitu kan. Nah nanti mungkin perubahannya mungkin dari segi misalkan entah nanti ada cetakan kertas untuk melihat netonya itu tadi atau misalkan barcode-nya itu tadi, itu sih Pak keinginan dari kami sebetulnya. Kayak gitu Pak. Itu Dari Mbak Christine mau melanjutkan lagi ya? Ya, terima kasih Mbak Putri. Mungkin saya tadi juga mendengar dari Pak Kosim sendiri memaparkan bahwa ternyata lambat untuk putaran dari produksinya ya Pak Kosim ya. Mungkin ini kita coba dulu Pak Kosim, kita akan membuat packaging yang dimana ada keberlanjutannya. Mungkin kalau bisa ini menjadi pengabdian kepada masyarakat kita sama semua tim ini untuk bisa memasukkan produk Bapak Ibu ini ke dalam toko oleh-oleh dengan mungkin bekerja sama bagaimana melihat peningkatan dari penjualan. Nah, mungkin itu nanti akan kita coba untuk lihat bagaimana pasar menanggapi si produk ini jika ditempatkan di pusat oleh-oleh itu Pak Kosim. Oke, itu saja Pak Kosim. Saya izin melanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah ini saya juga memaparkan memang ini kan ini fungsi identifikasi, yaitu ada pastinya di label itu ada logo atau label. Ini bahannya ini food grade atau enggak. Terus kemudian kalau memang ini adalah
sebuah produk yang elektronik, pastinya ada cara menggunakan produknya, ada cara menangani produk. Nah, karena ini adalah bentuk pangan, mungkin cara menangani produk. Oh, mungkin pangan ini nggak boleh terpapar sama sinar matahari, jauhkan dari sinar matahari. Mungkin seperti itu. Kemudian ada tanggal kadaluarsa, komposisi produk, ukuran. Nah, ini ukuran ini benar yang tadi sempat disinggung oleh Pak Gunawan. Mungkin kita akan tambahkan netonya, di mana kami dan mungkin tim dari PPI RTUM ini ada sedikit memberikan sebuah timbangan digital untuk Bu Prini dan Bu Sumi, yaitu untuk dapat bisa mengukur dari komposisi di keripik tempe tersebut. Kemudian mungkin volume bobot kita tidak bahas, terus kemudian siapa produsennya, lokasi produksi, customer service. Mungkin ini bagi yang sudah memiliki perusahaan yang memiliki CS tersendiri, kita tidak akan masukkan ini. Kemudian cara penanganan kemasan bekas, mungkin ini tidak akan kita masukkan. Kemudian identifikasi persyaratan lingkungan. Ini juga tidak kami masukkan pada desain kemasan kami. Nah, ini juga selain itu, fungsi kemasan itu juga membantu penjualan produk. Tapi ternyata secara lapangan, kemasan ini di lapangannya Pak Kosim melihat putaran dari produksi ini malah lamban. Karena balik lagi tidak seperti orang-orang yang membeli itu buahnya tapi murah, tapi gurih, renyah, seperti itu. Yang dicari karena Pak Kosim ini lebih berfokus pada produknya, lebih meningkatkan kualitas dari produk. Tapi Pak Kosim juga melihat dari aspek pemasarannya juga. Ternyata perputaran dari kemasan ini lebih lamban daripada yang murah tapi dengan kemasan sederhana. Tapi pada dasarnya memang benar kalau untuk melihat dari pasar, kalau diletakkan di pusat oleh-oleh, pasar kalau yang orang yang mencari oleh-oleh di Malang, di pusat oleh-oleh pasti nggak memikirkan, oh satu keripik tempe, satu kemasan produk keripik tempe dijual seharga 15.000. Tidak menjadi hal yang mahal gitu. Tidak akan menjadi hal yang seperti itu. Dia akan berpikir, oh ini murah 15.000. Kapan lagi juga kita ke Malang dan mendapatkan keripik tempe ini. Itu. Dan pastinya mungkin kata Pak Kosim tadi, ya terkesan lebih keren. Ya, karena menimbulkan orang yang membawa juga, ini loh aku dari Malang. Terus oleh-oleh Malang ini sudah kekinian banget. Sudah seperti itu. Nah, balik lagi itu adalah pasarnya anak-anak muda. Nah, kami karena melihat dari sisi perspektif kami juga kalau mencari oleh-oleh, kita pasti cari yang packagingnya juga menarik, tapi juga produknya juga cukup bagus. Walaupun harganya mahal, kita coba untuk usahakan untuk membeli. Nah, di sini yang ketiga juga pastinya memenuhi peraturan perundang-undangan. Yaitu di dalam memasarkan produk itu pastinya harus ada kandungan dari bahan pangan tersebut. Pastinya ada komposisinya. Kemudian tidak boleh menyesatkan konsumen. Kemudian ada label halal yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada tanggal kadaluarsa yang wajib benar. Dan ada nomor registrasi atau sertifikasi produk atau bisa kita singkat menjadi PIRT. Gitu. Baik, mengingat waktu, saya lebih mempersingkat. Jadi kesimpulannya dari pemaparan saya ini, saya sudah mendesain sebuah
desain keripik tempe, izin membesarkan. Nah, di sini kami tidak membuat label baru atau logo baru. Kita kasih nama misalnya apa ya, nama yang keripik tempe tapi lucu, apa mungkin singkatan dari keripik tempe. Nah, di sini kita tidak diperkenankan dalam pendampingan ini kita membuat nama dari produk tersebut. Tapi yaitu kita tetap membuat keripik tempe dengan desain yang seperti ini. Nah, ini yang saya ambil adalah contoh dari keripik tempe yang sagu. Kenapa? Karena saya masih kekurangan dari foto-foto keripik tempe yang dibaluri tepung. Jadi saya belum sempat untuk foto dengan bagus yang dapat menjadi gambar utama, maka akhirnya saya coba ambil untuk adalah keripik tempe sagu. Nah, di sini saya pastinya melabelkan ada tambahan label halal, kemudian di bagian bawah ada nomor PIRT, kemudian ada berat bersih atau yang dibilang neto. Kemudian di sini karena kami belum bisa memberikan informasi gizi karena belum kita berikan ke Badan POM, maka saya masih kosongkan. Kemudian ada expired date, kemudian ada logo Aku Cinta Indonesia. Kemudian ini bisa di recycle. Karena apa? Di sini kita tambahkan ziplock. Nah, jadi biar bisa untuk dibuka, habis dibuka bisa ditutup dengan rapat. Gitu, Bapak Ibu. Nah, tenang aja Bapak Ibu, kami memang dari pendampingan ini sudah memesankan Bapak Ibu packaging. Jadi Bapak Ibu tinggal saya ambil saja keripik tempenya, saya masukkan ke dalam packaging. Jadi tidak ada pemungutan dari keripik dari packaging dari keripik tempe. Nah, di sini kita coba untuk coba pasar atau cek ombaknya pasar. Atau bagaimana keripik tempe ini ketika sudah cantik seperti ini desainnya. Dan saya juga minta masukan Bapak Ibu dari kita mencoba untuk menyelami sisi lain dari pasaran keripik tempe ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, apa yang wajib ditambahkan di dalam kemasan ini. Nah, di sini saya sudah menambahkan dari yang tadi, yang pertama itu warnanya kuning. Kenapa? Saya mengambil rolling door-nya Bu Primi ini warnanya kuning. Jadi saya pakai yang kuning. Nanti kalau untuk punya Bu Sumi, saya base-nya dasarnya akan jadi ungu karena sesuai rolling door-nya Bu. Itu gitu. Ya. Nah, mungkin saya akan akhirnya tambahkan karena ini khas Malang. Saya coba tambahkan Tugu Malang, tetap dengan ada halalnya, terus kemudian ada khas Malangnya. Di sini saya belum menambahkan label tentang rasa-rasa. Ini rasa apa dan bagaimana. Di sini nanti akan saya berikan tambahan label karena masih ada space kosong label rasanya. Tetap saya akan berikan nomor PIRT di sini dan diproduksi oleh, nah ini ditambahkan saya berikan informasi diproduksi oleh Putra Aridlo Malang. Kemudian di sini tetap ada berat bersih. Kemudian di sini saya tambahkan kode produksi dan ada di sini 100% I Love Indonesia karena ini produk Indonesia. Dan di sini di belakang saya coba untuk berikan narasi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu menambahkan atau bisa berkomentar, Mbak sebaiknya tambahkan ini deh lebih bagus. Mbak ini tambahkan. Mungkin dari sisi desain yang saya buat ini ada beberapa kekurangan. Mungkin bisa Bapak Ibu menambahkan.
izin, silahkan Bapak Ibu bisa menambahkan apa keterangan dari keripik tempe ini. Atau mungkin Mbak kayaknya kurang ditambahkan konten ini, konten itu. Gitu. Monggo Bapak Ibu. Ini adalah sisi belakangnya dan ini sisi depannya. Bapak. Ini saya Kalau seumpama di belakang keripik tempe atau di bawahnya tengah itu ada logo gambar Mickey Mouse gitu. Oh, boleh, bisa. Itu kan itu khas produksi kita. Siap. Di ibu juga ada gambar Mickey Mouse-nya, kita juga punya Mickey Mouse. Itu ciri khas. Iya, baik Bapak Ibu, saya coba untuk berikan gambar Mickey Mouse yang mungkin kayak sekedar cuman logo aja, Ya. karena Mickey Mouse kan sudah punya paten ya Bapak Ibu. Tapi coba untuk membuat seolah-olah ini Mickey Mouse tapi dengan karakter yang berbeda, bukan karakter tapi icon yang berbeda. Ya. Nanti coba saya akan tambah. Mungkin ada lagi Pak Kosim? Kode produksi itu gimana ya? Jadi kode produksi itu ini nanti ada kalau sudah ada barcode-nya. Oh gitu. ya, kode produksi ini bisa diisi saja dengan kapan diproduksi gitu Bapak. Ya, Mungkin biasanya bisa. kalau nanti di beberapa, kalau sekarang kan Alfamart itu sudah masuk ke ranah UMKM itu. Nah, kalau Alfamart itu nanti minta barcode-nya biasanya. Jadi serial kode atau produksi kapan, nah, biasanya kayak gitu. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini saja ada komposisi. Kemudian mungkin nanti kami akan perbaiki lagi untuk narasi dari keripik tempe ini dan sebagainya. Mungkin tambahkan, saya akan buatkan narasi, mungkin ditambahkan dengan sejarah-sejarahnya Bu Prini atau Bu Sumi dalam mengembangkan produksi tempe ini, keripik tempe ini. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan kembali atau masih ada? Monggo Bapak Ibu silakan menambahkan. Sudah bagus. Baik, terima kasih untuk Bu Prini dan Bu Sumi atas kehadirannya dan Pak Kosim, tidak lupa dan Pak Kosim. Saat ini karena memang keterbatasan waktu, saya akan menutup untuk presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dari tata ucap saya, sopan santun dan etika saya masih kurang, mohon maaf. Karena selebihnya saya hanya ingin intinya memaparkan dari desain kami. Saya coba untuk bagaimana Bu Prini dan Bu Sumi bisa menerima. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Saya kembalikan kembali pada Pak Gunawan.